Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama syahran maghfiratan lidzunubi wa takfiratan lissayiati wa tazkiyatan linnufus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal mustami'un al-kiram wa ya ayyuhas saimuna was saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Dengan semua nikmat tersebut, alhamdulillah, sampai saat ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban fardu, yakni melaksanakan ibadah saum Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melaksanakannya sampai finish, sampai selesai, dan Allah memberikan ampunannya buat kita sekalian sehingga kita menjadi orang yang bersih, suci, fitrah, sebagaimana seorang bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Masyaallah muslimin mustami'un al-kiram, ibadah puasa adalah ibadah yang paling afdol dan paling efektif dalam mentazkiyatun nafsi, dalam mendidik diri, dalam mensucikan diri. Sehingga dengan puasa, dengan saum, diri kita menjadi bersih. Ketika diri ini bersih, insya Allah memiliki kekuatan yang dahsyat yang dapat menghalau atau menghalangi atau menjauhkan dari musuh-musuh orang yang beriman yang senantiasa berupaya untuk menghancurkan kaum muslimin, orang beriman. Siapa musuh tersebut? Musuh tersebut adalah syaitan. Yang kedua adalah hawa nafsu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman berkaitan dengan musuh syaitan ini dalam surat Fatir ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah ia sebagai musuhmu yang nyata. Sesungguhnya syaitan itu mengajak para pengikutnya, para kelompoknya, para partainya untuk menghuni neraka sa'ir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lalu serangan yang datang dari diri atau hawa nafsu juga Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la'ammaratun bisu
illa ma rahima rabbi. Yang artinya sesungguhnya jiwa itu senantiasa menyuruh kepada keburukan, menyuruh kepada kejahatan, kecuali orang yang hatinya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas musuh kita ini, setelah kita mengetahui dan menyadari, maka wajib kita untuk berjuang melawannya. Seorang ulama salaf yang bernama Malik bin Dirham, beliau mengatakan, jahidu ahwa'akum kama tujahiduna a'da'akum. Artinya, perangilah hawa nafsumu sebagaimana kamu memerangi musuh-musuhmu. Ingat, jangan sampai kita dapat dikuasai atau dikalahkan oleh mereka. Kalau sampai kita dikalahkan oleh mereka, maka kita menjadi orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang egois, orang yang memiliki lidah yang tajam, yang selalu menyakiti orang lain. Bisa jadi kita menjadi orang yang tidak peduli kepada kesusahan orang lain. Ini watak-watak yang dikehendaki oleh syaitan dan hawa nafsu. Lalu bagaimana agar diri kita bisa kita kuasai? Seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim Az-Zawji, beliau mengatakan untuk membantu agar hati ini, agar jiwa ini dapat dikuasai oleh jiwa yang bersih ini, ada 5 hal, ada 5 perkara yang harus dilakukan. Pertama, qillatut ta'am, menyedikitkan makan. Pas dengan saat ini kita memang betul ya, makan hanya sahur dan berbuka. Namun hati-hati, jangan sampai makan kita tidak makan di siang hari ini sebagai sesuatu yang kita jadikan balas dendam. Jangan mentang-mentang tidak makan dari pagi sampai maghrib, ketika sampai maghrib semua hidangan yang ada di meja kita habiskan. Artinya ini apa? Ini tidak mengenal, tidak mencapai sasaran dari puasa tersebut. Yang kedua, qillatun naum. Kata Ibnu Qayyim, hendaknya sedikit tidur. Sandarannya firman Allah dalam surat Al-Muzammil, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut. Artinya orang yang sedang tidur. Qumil laila, bangunlah di malam hari, illa qalila, kecuali sedikit aja. Apa yang sedikit? Tidurnya. Yang banyak apanya? Bangunnya. Untuk apa? Beribadah, tahajud atau qiyamul lail. Yang ketiga, qillatul kalam, menyedikitkan omongan, menyedikitkan pembicaraan. Apa yang harus diperbanyak dalam pembicaraan? Hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Allah berfirman, wa mayad'u wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah orang yang paling baik ucapannya selain orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang keempat, kata Ibnu Qayyim, qillatul mukhalatati bil anam, hendaknya menyedikitkan berhubungan dengan manusia.
Apakah tidak boleh berhubungan dengan manusia, bersosialisasi dengan manusia? Tentu boleh. Namun hendaknya harus milih. Jangan sampai kita berteman orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik. Kita harus memilih orang-orang yang soleh dan solehin. Kemudian yang terakhir, yang kelima, apa yang harus diperbuat agar hati ini bersih, suci? Al-iktsaru bidzikrillah. Memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang memerintahkan kepada orang yang beriman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan Allah dengan sebanyak-banyaknya ingat, dan bertasbihlah di pagi hari maupun di petang hari. Memperbanyak zikir artinya banyak kalimat-kalimat yang perlu dilakukan. Sholat juga zikir, baca Quran zikir, bersedekah juga zikir, kalimat mengucapkan tahlil zikir, tasbih zikir, dan banyak lagi. Terutama di bulan Ramadan ini, tentu yang harus kita dekati adalah Al-Quran. Al-Quran, kenapa adalah Ramadan syahrun Quran, karena Ramadan ini adalah bulan Quran. Demikianlah tausiah yang sangat singkat. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. In uridu ilal islah mastata'tu fa idza azamta fataqallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.